Oke, baik. Jadi sebelum memulai kegiatan kita, kita berdoa dulu. Jadi siapa yang mau menawarkan diri yang mau memimpin doa ya? Atau ketua kelas tadi ya? Siapa Bapak Ibu yang bisa memimpin doa agar kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Pak Lingga. Halo Pak Lingga. Iya Pak. Ya, silakan pimpin doanya Pak. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan pada sore ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Erdinal. Saya kembalikan lagi ke Pak Erdinal. Baik, terima kasih Pak Lingga. Baik Bapak Ibu, izin screen ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul, Pak. Sudah, Pak. Bisa terbaca ya? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah eksplorasi konsep modul 1.1, yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi waktu kita ke depannya adalah 2 JP. 2 JP berarti 2 kali 45, 90 menit ya. Jadi sekarang kita mulai jam 16.22 ya. Oke. Selanjutnya, ini identitas modul Bapak Ibu. Apakah slide show-nya jalan Bapak Ibu? Jalan, Pak. Jalan, oke. Jadi paket modul 1, modulnya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajarannya adalah forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran di ruang diskusi virtual. Jumlah jamnya ya tadi 2 CP ya. Fasilitator ya saya sendiri. Kemudian kompetisi lulusan yang dituju. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian modul, ya, ada 2. Kemudian capaian khusus, secara khusus, modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini agenda kita pada hari ini, Bapak Ibu. Pembukaan 25 menit ya, kemudian refleksi kritis CGP 30 menit. Nah, pada refleksi kritis CGP ini nanti kita kan ada 10 CGP. Jadi nanti setiap CGP menyampaikan pendapat atau perspektifnya terhadap pemikiran KHD. Jadi 30 dibagi 10 berarti ada waktu itu untuk setiap CGP itu 3 menit ya untuk menyampaikan perspektifnya. Kemudian yang ketiga, dialog, diskusi dan tanya jawab 20 menit. Nah, nanti setiap CGP harus menyampaikan tanggapan atau pertanyaan ya terhadap teman CGP lain sesuai dengan perspektif yang disampaikan oleh CGP tadi. Yang keempat yaitu refleksi dan umpan balik 10 menit. Yang kelima adalah penutup. Selanjutnya pembukaan. Tadi kita sudah melakukan pembukaan ya dengan mengawali dengan perkenalan kemudian berdoa ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif
reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari modul ya, modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan pendapat atau perspektifnya terhadap pemikiran Ki HD. Ini skenario pembelajarannya. Yang pertama pembukaan ya, kemudian yang kedua refleksi kritis CGP, yang ketiga dialog diskusi, yang keempat refleksi dan umpan balik ya, yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar kita ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Apalagi gembira atau gimana ya perasaannya? Alhamdulillah sangat gembira Bapak. Lagi galau, lagi kesal itu. Lagi gembira, alhamdulillah. Ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan kesepakatan belajar kita? Ya, ada yang mau usul, mau nambahkan kesepakatannya? Mana? Cukup? Ambil jalan saja Pak, jadi dia bisa tahu nanti. Cukup ya? Oke. Selanjutnya, kita masuk pada refleksi kritis CGP. Bapak Ibu semuanya, saya tahu bahwa kita semua itu memiliki kesibukan yang luar biasa ya, baik itu kegiatan di sekolah, di rumah maupun di luar. Namun bagaimanapun ya, kita harus mendedikasikan waktu kita untuk menyelesaikan PPKP ini. Ya, tentunya kita harus melakukan manajemen waktu dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi ibu-ibu ya, sibuk gitu kan, urusan di sekolah, kemudian di rumah, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu, pada refleksi kritis CGP ini, Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan pendapat dan perspektifnya ya terhadap pemikiran Ki HD. Ada yang mau menawarkan diri, siapa yang mau menyampaikan pendapat terlebih dahulu? Ini pertanyaan pemantiknya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Apa relevansi pemikiran Ki HD pendidikan berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Bapak Ibu, pertanyaan pemantik itu tidak perlu dijawab, cuman perlu kita renungkan saja ya, seperti itu. Lanjut, ini mind map substansi modul ya. Ini peta konsep modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tujuan pembelajarannya sudah kita baca tadi ya. Ini potret pendidikan Indonesia, kemudian kerangka pemikiran Ki HD, ada dasar-dasar pendidikan, ada metode Montessori, Probel, dan Taman Anak. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, kemudian dasar pendidikan yang menuntun, kemudian ada kodrat alam dan kodrat zaman, dan ada budi pekerti. Jadi silakan nanti Bapak Ibu memberi pendapat terkait dengan mind map ini ya, budi pekerti, kodrat zaman, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, potret pendidikan, kemudian kerangka pemikiran Ki HD atau asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan dialog, diskusi, dan tanya jawab. Oke, kita lanjut ke refleksi
kritis JGP, ada yang menawarkan diri, yang pertama kali yang mau berkomentar, memberi pendapat. Kalau ada silakan raise hand ya Bapak Ibu. Atau Umi William Sport, sorry Pak. Ini nama Pak William Sport ini masih ini ya, Ya maaf Pak, jadi Pak siapa tadi ya? Willy ya. Willy Pak. Pak Willy ya, Pak Willy, oke. Ya. Silakan Pak Willy, waktunya 3 menit, silakan berkomentar. Ya, terima Bagaimana kasih perspektifnya? untuk saya. Jadi untuk mengenai pemilihan Gajah Wantoro memang dari yang sudah kita kita baca, kita lihat di YouTube-nya bahwa pemikiran Gajah Dewantara memang benar, baik, karena kita sebagai guru itu memang dalam pengajaran, dalam pembelajaran itu sebagai tempat untuk menyemai benih. Jadi, apa yang kita tanam itu pasti akan dituai. Jadi apa yang kita tanam, baik atau buruk, sikap kita terhadap siswa itu pasti akan sangat berdampak. Lalu refleksi dari pertanyaan yang tadi Pak, yang depan dari menuntun tadi, kita sebagai guru tuh menuntun itu adalah apa? Jadi ketika kita menjadi seorang guru itu tidak hanya mengajar saja, mengajar, memberi materi, kita harus bisa menjadi sahabat, kita bisa menjadi pendengar, kita menjadi seorang kakak. Jadi anak itu akan nyaman dengan kita. Ketika anak itu nyaman dengan kita, akhirnya mereka akan mampu bercerita kepada kita tentang apa-apa saja yang menjadi keinginan mereka, sehingga minat bakat mereka akan muncul seperti itu. Lalu kita perlu paham mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memang tidak bisa kita paksakan untuk, contohnya anak pelaut gitu ya Pak. Anak orang laut harus suka di tempat asal, tempat lain seperti itu. Orang yang pegunungan harus jadi pelaut bisa saja, tapi kita perlu memahami itu bahwa tidak bisa dipaksakan dalam semena-mena. Dalam relevansinya kan ada prinsip trikon Pak. Jadi kita juga, kalau menurut saya, kita harus memahami benar-benar bahwa setiap anak itu istimewa, setiap anak itu unik. Mereka mempunyai kecepatannya masing-masing, mereka mempunyai nilai masing-masing anak yang perlu kita gali. Jadi dengan prinsip dari Mas Gajah Dewantara itu, ketika kita benar-benar melakukannya, perlahan itu pasti kita akan tahu, kita bisa menguak apa sebenarnya yang menjadi minat bakat anak. Lalu mengenai minat, mengenai budi pekerti, kita memang dalam mengajar itu harus menanamkan itu. Jadi ada cipta, rasa, dan karsa, apalagi diimbangi dengan tenaga atau raga. Jadi pasti itu akan berjalan seimbang, sehingga kita menjadi seorang guru bisa mengantarkan anak-anak kita itu menjadi insan yang lebih baik di masa depan, di sekolah, di masyarakat, ataupun di keluarga. Mungkin itu Pak kilas dari saya. Terima kasih. Oh baik, terima kasih Pak Willy ya. Pak Willy menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah untuk menyampaikan benih ya Pak ya. Kemudian kalau yang bisa saya tangkap tadi, guru tidak hanya mengajar ya, tapi lebih dari itu sebagai mitra ya Pak ya, sebagai kakak dan sebagai teman sejawat ya. Oke, terima kasih Pak Willy. Selanjutnya Bapak Ibu. Oke, sekarang Pak Ardi Triutomo selama raise hand. Silakan Pak Ardi. Ya, terima Waktu kasih. 3 menit, Pak. Iya, Pak. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari modul yang kemarin di halaman 910 tentang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara.
itu menghubungkan alat pendidikan. Ada 6 kemarin, mulai dari yang pertama memberikan contoh sampai yang terakhir pengalaman lahir dan batin. Beliau menyampaikan pada usia 1 sampai 7 itu anak disesuaikan, yaitu alat pendidikannya dengan memberi contoh dan pembiasaan. Kemudian di usia 8 sampai 14 dengan pengajaran, kemudian perintah dan perasaan dan hukuman, dan seterusnya. Refleksi kritis saya untuk anak usia SD yang di sini dikategorikan waktu kedua 7 sampai 14 tahun, itu masih bisa digunakan alat pendidikan berupa memberi contoh, pembiasaan. Yang sekarang sering dilaksanakan di sekolah-sekolah, ketika pagi itu dibiasakan untuk sholat duha misalnya dengan senam dulu, atau mungkin ada kegiatan gemayur di sekolah. Itu. Jadi dari 1 sampai 6 itu bisa di-mix, tidak harus disesuaikan dengan waktu pertama, waktu kedua, atau yang ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pernyataan tadi, tentang penghambaan kepada anak. Bagi saya istilah penghambaan itu pertama saya pahami itu dalam bidang religius. Jadi kalau ada kata-kata penghambaan kepada anak itu saya cukup kaget. Saya mencoba cari-cari referensi yang lain, ternyata penghambaan kepada anak itu bukan berarti kita menjadi hambanya anak. Cuma ingin merubah posisi kita sebagai guru, kita mungkin merasa bertanggung jawab kepada anak. Tanggung jawab mewakili orang tua di rumah, jika di sekolah adalah orang tuanya, adalah guru yang memiliki tanggung jawab mengelola anak satu kelas, sehingga mungkin ada saat kita menganggap anak itu berada dalam kekuasaan kita. Kita berhak untuk mengatur anak sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan kita atau kesempatan kita. Namun maksudnya penghambaan pada anak ini, saya memahami memposisikan anak itu terkadang sesuai levelnya dengan kita. Di saat tertentu kita memberi materi mengajari pada anak, tapi ada saat tertentu, saat yang lain kita juga belajar dari anak. Belajar bagaimana cara belajar mereka, belajar bagaimana memiliki kepribadian yang beragam, belajar bagaimana cara mereka marah kepada temannya, belajar bagaimana mereka berdamai dengan masalah dengan temannya. Misalnya satu hari ini mereka bertengkar, besoknya mereka sudah berteman akrab lagi. Itulah kita menghamba kepada anak. Selain kita belajar juga yang seterusnya, kita memposisikan anak itu bukan di bawah kita. Jadi kalau di RPP mungkin anak-anak diajak berkolaborasi menentukan nanti kegiatan pembelajaran, kita ada pilihan besok. Nah, anak-anak diajak menentukan. Kita mengikuti, meladeni apa yang diinginkan anak dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh baik, terima kasih Pak Ardi sudah menyampaikan refleksi kritisnya ya. Menghamba kepada anak ya Pak ya, bukan berarti kita tunduk kepada anak ya, tapi ada batasan-batasannya juga ya. Nanti akan dibahas ya bersama teman CGP yang lainnya. Oke, sekarang yang sudah raise hand Pak Maduki, silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ya, silakan. Alhamdulillah dari dua teman CGP tadi juga memberikan refleksi yang kritis juga terkait dengan pemikiran dan apa yang disampaikan oleh filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang di sini saya juga akan sedikit menambahkan Pak, karena saya sangat tertarik dengan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Karena yang pernah saya baca juga bahwa anak itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi bahwa anak itu terlahir itu dalam keadaan suci. Yang tadi di pemantik itu ada kita itu menuntun di sini dari kacamata saya bahwa anak yang dititipkan oleh orang tua di sekolah berarti kan beliau menyerahkan sepenuhnya kepada guru, dan secara formal agar anak yang dititipkan di sekolah itu dididik oleh guru. Yang mana tujuan dari pendidikan dan pengajaran ini tadi kan juga memberikan anak itu merdeka dalam belajar. Jadi kalau di rumah
yang memberi pengajaran adalah orang tua yang tadi fitrah suci dan dibentuk di sekolahan bersama teman-temannya, akhirnya apa, kodrat alam ini akan muncul pada saat dia bersekolah. Oh ini tadi disampaikan, oh ini anak yang dari keluarga A, keluarga B. Ya, di lingkungan yang terbentuk, misalkan mohon maaf ada orang tua yang merokok misalkan. Suatu saat anak di sekolah itu nanti juga akan membicarakan kalau ada pelajaran tentang merokok, larangan merokok seperti ini. Nah, ternyata dia itu lawang dikatakan nggak boleh merokok, tapi ada anak yang menjawab, loh, lawang bapakku aja kok merokok, Wak. Nah, dari hal-hal yang seperti itu ternyata kodrat alam dari anak di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga. Hal-hal seperti itu akan dalam Merdeka Pengajar kita pasti dia juga akan menyampaikan apa yang dirasakan di rumahnya. Sedangkan kodrat zaman yang di sini anak-anak itu kalau nanti bergaul dalam satu kelas pasti dia juga akan sifatnya heterogen gitu. Jadi banyak latar belakang yang dia nanti juga akan yang misalkan di rumah dia nggak tahu namanya game FF misalkan. Loh, tadi kok dia bergabung dengan temannya kok ngomong apa toh itu FF apa itu dah. Jadi rasa ingin tahu terus nanti pada saat di pelajaran akhirnya kita juga bisa memberikan pemahaman bahwa misalkan oh game ini sebenarnya tidak baik untuk anak. Oh game ini sebenarnya bisa merusak mental anak. Misalkan ya seperti itu. Dengan hal-hal yang belum dia tahu, dengan kita merdeka, dengan kita memberikan pengajaran, dan anak ini nanti kita tuntun ke hal-hal yang baik, tentunya pasti insya Allah dengan tujuan pendidikan ini, anak-anak akan lebih baik dan menjadi mempunyai budi pekerti yang baik. Mungkin itu Pak dari 4 tadi yang saya agak seru untuk saya bahas. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Maduki ya. Luar biasa Pak, itu refleksinya kodrat alam dan kodrat zaman bahwa anak itu terlahir dalam keadaan suci ya Pak ya. Tadi hadisnya saya lupa Pak, baru dengar juga itu. Nanti saya perlu belajar juga dengan Bapak itu. Oke, terima kasih Pak Maduki. Selanjutnya, tapi perlu saya sampaikan ya, Bapak Ibu silakan menyimak ya apa yang disampaikan oleh teman-teman CGP-nya. Nanti sesi kedua Bapak Ibu akan menanggapi atau bertanya apa yang disampaikan oleh teman CGP yang sudah disampaikan tadi. Oke, selanjutnya Ibu Lisa yang sudah raise hand. Silakan Ibu Lisa. Terima kasih Pak. Ya. Berbeda dengan teman-teman yang lain, saya mengangkat filosofi KHD yang dengan prinsip ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, yang diajarkan Ki Hajar Dewantara ini menekankan peran guru sebagai teladan, sebagai motivator, dan sebagai pendorong. Dalam praktiknya, secara filosofis itu kita diajarkan tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi kita tuh juga harus memiliki integritas moral yang tinggi. Dalam pelaksanaan juga kadang-kadang sistem pendidikan kita itu kan masih berfokus pada hasil akademik dan kurang memberi ruang bagi pengembangan karakter dan moral siswa. Seperti contohnya Pak, di SMK itu adalah siswa-siswa yang beranjak remaja menuju dewasa. Saya sering melihat sendiri bahwa bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka kadang-kadang itu terbiasa berkata kotor. Kadang-kadang larangan untuk merokok itu sudah tidak bisa lagi untuk siswa SMK. Terus bagaimana kami itu belajar menyelesaikan masalah. Saya kira apa yang diajarkan itu harus benar-benar dipahami oleh guru dan bagaimana kita itu di CGP itu belajar tentang itu, bagaimana kita itu menjadi contoh agar bisa menginspirasi seperti filosofi di KHD, yaitu sebagai contoh, sebagai pendorong, dan sebagai teladan. Kira-kira itu Pak filosofi KHD yang bisa saya refleksikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Lisa ya, yang sudah menyampaikan refleksinya terkait dengan pemikiran GAD yaitu ingtut ya Bu ya, Iya, ing ingtut. ingtut ya. Jadi ingtut ini merupakan jiwa atau fondasi ya pendidikan eh, negara kita ya, yang sampai sekarang masih relevan ya, dengan perubahan zaman. Terima kasih Ibu Lisa. Selanjutnya Ibu Eni Puryanti yang sudah present. Silakan Ibu Eni Puryanti. Oke, terima kasih Bapak. Iya, Izin sama-sama. untuk menyampaikan pendapat saya untuk filosofi tentang KHD. Menurut saya kita itu dalam mengajar itu tidak hanya proses mentransfer ilmu, tidak hanya proses tapi di situ juga ada proses untuk membentuk karakter siswa. Karena siswa di lingkungan pendidikan di kelas kita itu banyak sekali latar belakang ini budayanya dari rumah atau kebiasaan yang dari rumahnya, sehingga kita juga harus menanamkan karakter yang seharusnya sesuai dengan etika yang benar itu bagaimana, budaya yang benar itu bagaimana, itu juga harus dipahamkan saat kita mendidik. Tidak hanya sekedar kita mentransfer ilmu, anak ini diberi pelajaran A, B, C, D sudah paham atau belum, tidak hanya seperti itu. Jadi kita juga harus mengarahkan siswa untuk menjadi manusia yang seutuhnya itu seperti apa dengan cara membentuk karakternya. Sedangkan siswa sendiri itu memiliki unsur tadi 2 kodrat nih, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam si siswa ini sangat banyak sekali nih, karena juga berangkat dari lingkungan situasi rumah yang berbeda juga akan memiliki kodrat alam yang berbeda. Misalnya tadi sudah dicontohkan bapaknya suka merokok, itu nanti pasti anaknya karena dia melihat setiap hari kondisinya begitu, pasti dia akan menyontoh seperti itu. Terus kemudian ini di lingkungannya juga suka ngomong ya, apalagi sekarang anak-anak sekarang kan ngomongnya ya seperti itu Pak, sudah menjadi dialog lah ibaratnya. Omong-omongan yang seharusnya tidak perlu diomongkan itu dia sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu kita juga harus memahamkan mereka dengan cara mendekati mereka kalau seperti itu tidak benar, harusnya seperti ini begitu. Terus kemudian untuk yang kodrat zaman itu kita juga selain kita menanamkan budi pekerti ke siswa bagaimana seharusnya, kita juga harus mengimbangi dengan kondisi zaman sekarang. Jadi kita juga harus menerapkan bagaimana caranya anak-anak ini bisa mengenalkan siswa ini dengan kondisi-kondisi yang seharusnya sekarang dibutuhkan itu seperti apa. Misalnya anak-anak sekarang kan tidak bisa lepas dari ini Pak, dari gadget. Nah, jadi kita juga harus meskipun anak-anak itu pembelajarannya pun juga dari gadget, maka kita juga harus bisa mengarahkan menggunakan gadget itu seperti apa untuk keperluan yang bagus, untuk keperluan pendidikan itu seperti apa, sehingga anak-anak tidak menyalahgunakan untuk penggunaan gadget begitu. Jadi itu menurut saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eni ya. Belajar tidak hanya mentransfer ilmu Bu ya, tapi lebih pada penekanan karakter murid ya. Kalau menurut GHD itu kita tidak pada dasarnya, tapi pada lakunya. Terima kasih Bu Eni. Selanjutnya masih ada yang raise hand. Siapa lagi yang belum ini? Bapak Ibu, kita di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, gitu kan? Dan tidak ada pendapat yang baku ya. Saya di sini juga masih belajar ya, sama seperti Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum ya, Ibu Duratun Nasihah. Silakan Ibu Duratun. Ibu Nasihah ya panggilannya. Ya, panggilannya Bu Nasihah kalau di sekolah Pak, kalau di rumah Budur. Budur ya. Waduh. Jadi kami ikut di sekolah apa ikut di rumah nih? Di sekolah saja Pak. Oh, di sekolahnya Ibu Nasihah Iya. ya. Silakan Ibu Nasihah. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Di sini Iya, saya ingin silakan. menyampaikan tentang konsep dari Ki Hajar Dewantoro mengenai Merdeka Belajar.
kita tahu bahwa di pendidikan pada masa zaman dulu, itu pendidikan tidak semuanya bisa diikuti oleh semua orang. Jadi pendidikan hanya bisa diikuti oleh orang-orang tertentu saja. Seperti yang kita ketahui di video yang ada di LMS itu, bahwa pendidikan itu hanya diikuti oleh orang-orang sebagai calon pegawai atau orang-orang yang direkrut untuk menjadi buruh melayani kolonial pada waktu itu. Nah, sekarang ini pendidikan sudah merdeka. Artinya semua kalangan, semua suku, semua ras itu bisa mengikuti pendidikan secara gratis. Nah, Merdeka Belajar di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan, setiap anak itu memiliki keunikan, setiap anak itu memiliki kekurangannya masing-masing. Di sini kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi bagaimana kita bisa sebagai fasilitator kepada mereka agar pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa mengena dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Karena dalam satu kelas itu pasti berbeda dan kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan setiap anak. Contohnya, ketika pembelajaran pada kurikulum sebelumnya, sebelum kurikulum merdeka, kita kemampuan anak-anak itu seolah-olah itu dianggap semuanya sama. Kita menyampaikan materi, anak-anak menerima, anak-anak harus bisa menguasai materi tersebut, tapi dalam kurikulum yang sekarang ini, kurikulum merdeka, kita harus bisa melihat bakat dan minat masing-masing peserta didik. Contohnya saja, dalam kelas saya, untuk kelas PAI, ini pada pelajaran Al-Quran itu beragam sekali kemampuan anak-anak, terutama kemampuan membaca Al-Quran. Di sini ketika saya memberikan materi, anak-anak peserta didik harus bisa membaca Al-Quran. Di sini saya tidak bisa menyamaratakan. Satu kelas harus bisa pada materi ini membaca Al-Quran. Ternyata itu tidak bisa kita paksakan kepada mereka, karena mereka mempunyai kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita memfasilitasi bagaimana pelajaran itu bisa mereka capai. Misal, oh ternyata mereka tidak bisa membaca, maka kita fasilitasi, kita pancing, kita ajak untuk menghafal. Kalau untuk menghafal mereka tidak bisa, kita pancing lagi. Oh kita gunakan cara mereka belajar dengan membaca secara Latin. Nah, mereka tidak bisa lagi, kita gunakan lagi bagaimana mereka menghafal sambil menggunakan anggota gerak badan. Jadi kita sebagai guru itu harus benar-benar membekali diri kita bagaimana bisa untuk menjadi seorang pendidik yang bisa sebagai fasilitator kepada peserta didik. Nah, dari situ arah pendidikan yang merdeka belajar itu mengarahkan kita bagaimana memperlakukan peserta didik masing-masing, sehingga disinilah perlu adanya diferensiasi pembelajaran di kelas. Baik, itu Bapak yang ingin saya sampaikan tentang Merdeka Belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nasihah ya yang sudah menyampaikan refleksinya pendidikan zaman kolonial, Bu ya. Bahwa pada zaman kolonial pendidikan hanya mengakomodir untuk rakyat apa namanya itu priayi ya, atau orang-orang yang orang apa namanya ningrat gitu ya. Kemudian tujuannya hanya untuk menjadi pegawai dan kurikulumnya waktu itu masih itu juga ya Bu ya. Anak-anak itu dididik hanya bisa Membaca, menulis dan menghitung dan berhitung ya. seterusnya saja. Ya. Jadi waktu itu memang belum mengingat tanpa menulis, tanpa mengingat. media. Iya. Jadi benar sekali apa dikatakan Ibu Nasihah bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda ya, kemampuan yang berbeda. Jadi tugas kita adalah menuntun ya, kemudian memberi stimulus Bu ya, kalau pada anak-anak jenjang SD, SMP dan SMA. Baik, terima kasih Bu Nasihah. Selanjutnya, siapa lagi nih yang belum? Ada yang raise hand? Ibu Umi Nahirah. Silakan Bu, Umi. Ya, Bu Umi Nahirah. Halo. Iya Bapak, izin Ya, menyampaikan silakan, Bu. refleksi
Saya tentang pemikiran Ki Dewantara nih. Silakan. Sesuai yang saya pelajari atau saya simak di video dan di materi yang ada, menurut saya pendidikan pada zaman dahulu itu, pada zaman kolonial Belanda itu hanya untuk dimanfaatkan oleh mereka saja. Jadi bukan ingin mencerdaskan bangsa secara murni, secara utuhnya, tapi mereka ingin mencerdaskan anak itu supaya anak itu bisa dimanfaatkan untuk mereka. Nah, beruntunglah ada para pahlawan termasuk Ki Dewantara dan pahlawan yang lain sehingga bisa menumbuhkan pendidikan dalam arti sesungguhnya, yang intinya pendidikan itu benar-benar bertujuan untuk kecerdasan bangsa, untuk memerdekakan bangsa kita dan memberikan kebebasan untuk berbudaya. Nah, selain itu dari pemikiran Ki Dewantara, saya bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu ya. Suaranya agak berisik Bu ya. Oh iya, sebentar. Sebenarnya kurang jelas yang saya terima. Atau ada yang bocor ya yang lain? Oke, silakan lanjutkan Bu Umi. Halo, apakah sudah jelas Bapak? Oke, silakan Bu, dilanjutkan Bu. Oke. Jadi untuk pendidikan menurut Ki Dewantara itu adalah seperti yang disampaikan teman-teman tadi, jadi sependapat dengan teman-teman bahwa pendidikan itu proses menuntun peserta didik. Ya, jadi kita para pendidik itu ya memang hanya menuntut, ya tidak bisa memaksakan kehendak kita ataupun kehendaknya orang tua, para wali murid yang ingin anaknya begini. Jadi kita harus benar-benar mengarahkan mereka sesuai bakat minat anak, sesuai bekal mereka atau kemampuan yang mereka miliki. Kita itu mengembangkan, menuntunnya, menemukan apa yang sebenarnya mereka inginkan, menemukan apa yang menjadi mungkin jalan menuju bakatnya itu yang sekarang memang menurut saya penting sekali untuk digalakan dan itu membuat anak-anak menjadi nyaman belajar. Mungkin bisa diartikan Merdeka Belajar pada sesungguhnya seperti itu. Jadi anak-anak bisa enjoy dengan pembelajarannya karena mereka itu belajar sesuai tahapannya dan belajar sesuai dengan levelnya, begitu. Dan yang paling penting tadi itu sesuai bakat dan minatnya anak-anak itu. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan dari pendidikan yang diberikan oleh Ki Dewantara. Baik Ibu Umi Nahira ya, ini sudah menyampaikan refleksinya terhadap pemikiran Ki HD. Selanjutnya kita lanjutkan dengan siapa lagi nih ya? Ini baru 7 orang, berarti ada 3 orang lagi. Pak Lingga, Bayu Permadi. Pak Lingga dulu. Silakan Pak Lingga. Ya baik Pak. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pemikiran KHD menurut pandangan saya. Tadi sudah sangat banyak sekali disampaikan teman-teman yang lain. Saya lebih condong ke trilogi yang menurut saya sampai saat ini terkenal di dunia pendidikan. Tadi sudah disampaikan sama Bu Lisa, cuma saya tadi juga kebetulan sama yang begini Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin kita mundur sedikit flashback ketika 10 tahun yang lalu ketika mengajar murid atau siswa kita, terus kita agak maju sedikit 5 tahun ke belakang sampai hari ini, sangat banyak sekali perbedaan karakter ataupun mental anak pada saat dulu, sekarang itu sangat berbeda sekali. Makanya di trilogi itu ada kalimat ing ngarso sung tulodo itu yang di depan memberi contoh, ing madya maun karso di tengah membangun semangat dan kemauan,
terus ada Tutpur Handayani yang di belakang memberikan dorongan, itu nanti akan berdampak luar biasa bagi perkembangan siswa karena dilakukan dengan metode Among, yaitu menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Karena pengalaman saya ketika menjadi pengajar ataupun wali kelas, ternyata banyak kecenderungan anak sekarang lebih mencari perhatian karena mungkin di lingkungan keluarga sangat jarang diperhatikan, mungkin ada masalah keluarga ataupun yang lainnya. Soalnya kebanyakan kalau kita lakukan hitungan persentase, kalau di tempat saya mengajar atau pengalaman saya dulu mengajar, 75% itu dari keluarga yang punya masalah keluarga, entah itu broken home atau sudah tidak dengan orang tuanya sudah mungkin meninggalkan dia sejak kecil, atau ada yang sudah meninggal dan seterusnya. Itu kecenderungan mencari perhatian di sekolahan. Bahkan rekan-rekan yang lainnya menyebutnya dengan siswa yang nakal seperti itu, karena ya itu tadi kurang perhatian. Jadi trilogi itu sangat bagus menurut saya, sangat baik, dan semoga ya selalu bisa diimplementasikan di kehidupan kita di dunia pendidikan, karena memberi teladan dan jadi panutan di depan itu tugas kita sebagai tenaga pengajar atau guru, dan membangkitkan semangat dan inisiatif. Karena sekarang itu kecenderungan ketika kita masuk di kelas itu mungkin 10 menit, 30 menit pertama itu anak masih semangat, setelah itu kan muncul rasa ngantuk, rasa kurang antusias dalam kegiatan belajar dan mengajar. Itu bukan hanya saya yang merasakan, tapi ketika sharing dengan teman-teman yang lain, hampir semua merasakan hal yang sama seperti itu. Makanya kita memberikan dorongan dan motivasi dari belakang lewat trilogi itu. Jadi kesimpulannya, pemikiran KHD tentang pendidikan yang menekankan pada pengembangan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Memang kita sudah saatnya memaknai dan menghayati pemikirannya secara mendalam untuk membentuk generasi penerus yang berkarakter dan cinta tanah air. Begitu Bapak dan rekan-rekan sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lingga yang sudah menyampaikan refleksinya dan perspektifnya ya terhadap pemikiran KHD ini ya, terkait dengan trilogi pendidikan Pak ya. Ing Madio, ini saya lupa laju. Ing Madio Mangunkarso, apalagi Pak? Ingarso Sungtulodo. Ingarso Sungtulodo. Kemudian Ing Madio Mangunkarso, Tuduri Anda Yani. Iya Pak. Jadi saya ini orang Sumatera Pak, jadi bahasa Iya. Jawa tuh agak masih sulit gitu kan mengingatnya gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak Lingga. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya kita lanjut ke Ibu Siti Maisyarah. Silakan Bu. Ibu Siti. Halo, sudah bisa didengar? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas waktunya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, di sini saya juga akan memberikan refleksi kritis terkait tentang pengertian pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dari pengertian pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, saya dapat menyimpulkan bahwa mendidik adalah menuntun, dalam arti kita sebagai pendidik tidak hanya mengajar
namun juga mengarahkan dengan memberikan masukan serta mampu menjadi contoh kepada anak didik kita yang sesuai dengan kodratnya. Namun yang perlu kita ingat adalah untuk memberikan tuntunan, perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana menurut saya kedua kodrat ini sangat mempengaruhi perubahan anak didik kita. Jadi sebagai pendidik kita harus benar-benar memahami kedua kodrat ini agar kita bisa memberikan tuntunan yang sesuai kepada anak didik kita. Misalnya seperti di sekolah saya yang berada di dalam naungan pondok pesantren, di mana kodrat alamnya kebanyakan anak-anaknya itu merokok. Nah, kita di sana tidak bisa memberikan larangan yang mengharuskan mereka itu berhenti merokok. Namun kita hanya bisa memberikan batasan waktu kapan mereka diperbolehkan merokok atau tidak. Dengan demikian, hubungan kita dengan siswa itu akan tetap terjaga. Nah, jika hubungan kita dengan siswa itu terjaga, maka akan lebih mudah memberikan tuntunan kepada mereka. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Ibu eh Ibu Siti ya. Oh, jadi Ibu Siti Ya. di pondok pesantren tuh. Iya, Oh, jadi di pondok pesantren masih ada juga siswa yang merokok, ya Bu ya? banyak, Pak. Karena kan mereka dicampur antara yang dewasa sama yang masih sekolah. Jadi tidak disendirikan. Akhirnya ya mau nggak mau yang masih sekolah ikut-ikutan sama yang sudah dewasa. Oh, gitu ya. Merokoknya di luar jam sekolah gitu ya? Atau gimana, Bu? Hanya seperti itu memang, tapi kadang ada anak-anak yang bandel. Kalau sudah bandel biasanya saya tetap menegur kalau mereka tidak mengindahkan larangan. Ya, 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 ya. Baik, Ibu Siti, banyak sekali masalah yang kita temukan terhadap murid kita ya. Nanti Iya, ada salah satu materi nanti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering kita temui di sekolah itu. Nanti materi coaching ya. Kemudian ada lagi nanti itu adalah segitiga restitusi ya. Nanti di modul berapa saya lupa itu. Nanti bisa dipraktikkan di sekolah gitu ya. Baik, iya, Pak. terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya satu orang lagi ini siapa ini? Mana Ibu Septi? Ibu Septi, saya belum dengar suara Ibu Septi ini. Silakan Bu Septi menyampaikan refleksinya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Di sini saya akan menyampaikan refleksi saya yang mana dari video yang sudah saya amati dan juga catatannya sudah saya baca, sedikit saya baca. Di sini saya ini Pak yang menuntun dalam arti di usia. Jadi kan ini ada usia 7 sampai 14 tahun itu kan masa pertumbuhan jiwa pikiran. Itu kan masa usia anak-anak usia SD saat ini. Nah, ini yang sering saya perhatikan, banyaknya maaf Pak saya agak ini. Ya, Saya nggak apa-apa. mohon izin tenggorokan saya kurang sehat. Oke, ya. Jadi menuntun menurut saya itu guru itu harus mendampingi dan juga memotivasi murid-muridnya untuk berada sesuai dengan usianya tadi Bapak. Jadi semisal kebetulan saya saat ini mengajar di kelas 2 ya. Dari pengalaman saya ini kelas 2 ini mereka sudah tumbuh lebih dewasa dibanding usianya. Jadi inilah tugas kita sebagai seorang pendidik, khususnya saya yang 2 lebih SMP, SD Bu? 2 SD Bapak. 2 SD ya. Nah ya, padahal kalau kelas 2 itu kan masih imut-imutnya anak-anak, lucu-lucunya anak usia SD kelas 2. Namun mereka itu lebih, pikirannya juga sudah lebih dewasa, karena kan terlalu banyak mungkin pegang gadget itu ya Pak, tontonnya jadi dewasa. Jadi menurut saya sebagai seorang guru kita harus benar-benar mengamati bagaimana anak-anak itu sesuai dengan usianya. Apalagi di tempat saya ini Bapak, lingkungannya ini banyak sekali
lingkungan yang keluarganya itu tidak support dengan perkembangan anak-anak. Jadi mereka itu lebih apa nggih, mengikuti keinginan anak-anak. Sedangkan anak-anak itu kan kadang itu seperti maunya ya main seperti itu. Nah, kami yang maaf Iya. maaf Ya, nggak apa-apa, Bu, pelan-pelan aja, Bu. Jadi menurut saya ketika menuntun itu kita juga harus tahu bagaimana kita menghadapi anak-anak beserta dengan keluarganya. Karena ketika kita di sekolah itu sudah mengetrit anak-anak itu sesuai dengan usianya, mengarahkan, memotivasi, namun terkadang yang di rumah orang tuanya itu kurang memotivasi, kurang bisa diajak bekerja sama seperti itu. Nah, karena dari perkembangan zaman saat ini, anak-anak itu kurang toleransinya kurang, kemudian kurang ketika ada teman yang mungkin maaf Bapak sih. Ya, Maaf. nggak apa-apa. Ya, terus? Maaf. Astagfirullahaladzim, saya sampai bingung mau ngomong apa. Ya, nggak apa-apa, Bu. Tarik napas dulu pelan-pelan. Yuk, semangat Bu Septi. Maaf, Ya, ngapunten, Bu Septi, ngapunten. semangat. Jadi kurang fokus, Bapak Ibu ngapunten. Bu Septi demam panggung. Ya, sepertinya ngoten nggih. Ngapunten. Ya. Oke, lanjut Bu Septi, pelan-pelan aja, Bu. Aduh, saya sedikit ngeblank Bapak, ngapunten. Oke, Bu Septi. Minum dulu, Bu, minum dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini sudah banyak Bapak unek-unek yang pengen saya sampaikan, tapi kok mendadak ngeblank, jadi hilang semuanya. Ngapunten, mohon maaf Bapak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, Bu Siti mau dilanjutkan atau sudah cukup? Sementara cukup dulu Bapak, mohon Ya, nggak maaf. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Siti yang sudah menyampaikan refleksinya dan perspektifnya. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya itu sesi menanggapi ya atau bertanya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh teman CGP kita tadi ya. Minimal setiap CGP harus menyampaikan satu ya pertanyaan atau tanggapannya. Silakan. Ada yang raise hand, Pak William mau bertanya atau memberi pendapat ini Pak dengan siapa Pak? Pak Willy ya, Pak Willy silakan. Sorry. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Silakan, Pak sebelumnya Willy. ini sini sudah mulai agak gelap, jadi mungkin kameranya agak gelap Pak ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Pak. Saya hanya ingin menambahkan sedikit Pak. Jadi saya tertarik dengan yang disampaikan sama Pak Ardi. Mohon maaf ini hanya menambahkan saja, bukan apa-apa mengenai hal yang itu Pak. Kita harus menghamba kepada anak itu loh Pak. Iya. Jadi kalau ini menurut saya kalau pada anak itu adalah, kalau dari saya adalah memprioritaskan atau berpusat pada anak. Jadi seperti kalau kita itu dalam bidang religius, memang menghamba itu kan kita lebih dahulu mengenal ketika kita di bidang religius. Dalam bidang religius itu kan menghamba itu kan kita mendahulukan Tuhan. Jadi apapun kegiatan kita itu jangan sampai lupa sholat atau lupa berdoa seperti itu. Jadi kalau dalam bidang pengajaran atau bidang pendidikan, kalau kita berpusat atau kalau kita menghamba pada anak, berarti kita harus berpusat pada anak. Kita harus mendahulukan anak di dalam kesibukan kita atau dalam hal apapun. Seperti contohnya ketika kita kemarin mendengar materi dari pada saat pembukaan kemarin,
bahwa kegiatan PGP ini kan tidak boleh kita mengadakan di jam sekolah atau ketika PP bertemu dengan PGP itu kan tidak boleh mengganti jam pelajaran. Nah itu kan berarti artinya adalah kita itu berpusat pada anak. Ya prioritasnya harus anak dulu, jangan sampai mengganggu. Kan tujuan kita untuk lebih baik lagi untuk melayani anak seperti itu, Pak. Itu tambahan saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Willy. Mungkin dari Pak siapa tadi ya yang menghamba tadi itu? Pak Ardi ya? Pak Ardi? Halo Pak Ardi, Terima kasih. Ya, Pak. memberi komentarnya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Willy tadi, Iya. menghamba anak. Ya. Dari responnya Pak Wali tadi, ya kurang lebih seperti itu. Cuma saya ulangi lagi tadi, menghamba itu lebih ke meladeni, bukan seperti kita dengan Tuhan kita untuk berpasrah, mengharapkan segala sesuatu, lebih ke meladeni kebutuhan anak atau keinginan anak, bukan kita yang punya rencana pembelajaran, anak-anak harus mengikuti konsep kita dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan kita, tapi lebih ke anak-anak menjadi patokan kita untuk melaksanakan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka, bagaimana pembelajaran yang menarik hati mereka dan bermakna bagi mereka. Mungkin lebih ke seperti itu istilah pemanaan saya tentang istilah penghambaan ke anak tadi. Terima kasih. Oh baik, terima kasih Pak Angga ya? Ardi. Oh, Pak Ardi, maaf ya. Pak Ardi ya. Jadi menghamba itu Pak bukan dalam arti kata kita menghamba kepada Tuhan ya, tapi lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan siswa ya. Iya Pak. Kita mungkin selalu memaksa dan menuntut sesuai dengan kehendak guru itu kan. Berarti kita belum menghamba kepada anak. Menghamba itu kan berarti kita harus tunduk mengikuti semua kebutuhan siswa ya, tapi ada batasan-batasannya juga seperti itu Pak Ardi ya. Oh iya. Oke baik, siapa lagi tadi yang resen? Saya Pak. Ibu Lisa Purdiana, silakan Bu. Iya, Pak, saya izin bertanya kepada Pak Ardi, sebagai guru di tingkat SD ya Pak Ardi. Saya SMP Bu. Pak, maaf. Iya. Apa Pak Ardi? Pak Ardi. Pak Ardi. Pak Ardi silakan Pak. Pak Ardi Pak, maksudnya Pak Ardi. Iya. Pak Ardi, saya itu tadi tertarik dengan pokoknya yang jenengan sampaikan tentang menghamba kepada murid yang dalam artian itu kita meladeni ya Pak. Pak, apakah Bapak ini sharing, apakah Bapak punya pandangan Pak? Kira-kira bagaimana saya harus bersikap untuk meladeni siswa saya yang sekarang Pak ya, itu marak berkata jorok atau berkata kotor. Nah, itu di lingkungan saya itu adalah saya itu seperti dengar musik saja setiap harinya. Terus bagaimana saya meladeni siswa yang sudah sebesar itu, dan kalau anak SD itu mungkin kita ngomong itu mereka ada takutnya, tapi kalau siswa yang sudah besar itu kan nggak ada, dia itu tunduk pada guru atau takut sama guru, kan tidak ada. Mungkin pendapat Pak Ardi bagaimana Pak Ardi? Terima kasih. Mohon izin Pak. Ya silakan Pak Ardi. Maaf, saya menata kata-kata dulu ya. Mulai dari meladeni. Tadi kalau anak yang untuk SD iya Bu, memang mudah. Saya mungkin ini saya membayangkan gimana kalau adik-adik saya lah, kalau saya mulai keluarga yang sudah usia seperti itu, adik-adik saya itu seperti itu. Kalau kita posisinya sebagai guru mungkin sulit gitu ya. Tapi kalau kita posisinya sebagai teman pun itu nanti juga ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jangankan untuk anak usia STM, untuk usia SD pun
kalau kita terlalu dekat dengan anak, mereka bisa meremehkan. Saya juga pernah seperti itu. Apa yang kita ucapkan diremehkan. Ini masih teori, Bu. Mohon maaf, ini masih teori. Saya karena setiap hari yang dihadapi adalah anak usia SD. Saya mengingat dulu waktu saya SMA, guru-guru saya yang saya ingat itu, beliau menjadi figur yang disegani dulu. Jadi saya dan teman-teman sebagai siswa itu kalau melihat saja beliau-beliaunya itu dari hati segan. Jadi tidak harus beliaunya menyampaikan apa nanti kamu salah, kamu nggak boleh gini. Nah, di hadapan beliaunya itu beliau-beliau guru SMA saya itu segan semua. Jadi kalau mau berbuat itu dipikir dulu. Jangankan untuk berkata yang tidak patut gitu ya. Membuat sikap tubuh yang kurang sopan itu pun tidak akan berani. Seperti itu. Yang saya ingat. Dari beberapa guru saya SMA, itu ada yang guru sosiologi itu yang saya ingat-ingat, yang saya contoh juga sampai sekarang. Beliau tidak memarahi anak. Mungkin contohnya waktu ada teman saya tidur waktu di kelas, beliau tidak memarahi, cuma ditanya, kenapa kamu tidur? Gitu. Teman saya itu menjawab, lemas Pak, puasa. Beliaunya bertanya juga, puasa apa? Puasa sunnah. Oh iya, sunnah itu nggak wajib ya? Iya. Kalau belajar di sekolah itu hukumnya apa? Wajib Pak. Oh iya. Jadi sudah kita aja. Beliau hanya tersenyum, tidak menggunakan kata-kata apapun yang menyinggung atau bagaimana. Jadi hanya menuntun pola pikirnya, mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang tidak. Kemudian mungkin satu lagi menunjukkan konsekuensi. Konsekuensi kalau apa yang kita lakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Itu bisa. Maaf ini masih teori dan pengalaman saya waktu SMA. Mohon maaf gitu. Mungkin tidak bisa. Saya merasa ini bukan jawaban yang bisa langsung pas karena kepribadian kebiasaan anak itu zaman sekarang dengan zaman saya itu saya waktu SMA tentu sangat berbeda sekali. Tapi yang jelas guru itu memang tadi yang disebutkan di awal, teman-teman di awal, memang yang dilihat itu sikapnya, kepribadiannya, sehingga siswa itu memang menentukan sendiri, oh ini guru yang pantas untuk saya tiru, ini ada guru yang pantas saya ikuti, mungkin yang terendah, ini ada guru yang pantas saya cuekin. Seperti itu, mungkin sekarang trennya seperti itu untuk saya lihat. Jadi sebelum kita menunjukkan kepada anak, membimbing anak, kita posisikan diri kita dulu di sekolah lah minimal. Kita buat mereka itu segan sendiri untuk terhadap kita. Jadi sebelum kita bicara sedikit pun akan menjadi istilahnya minyak wangi yang masuk ke botol minyak wanginya, meskipun lubangnya kecil itu akan selalu disimpan oleh mereka. Itu dari saya, mohon maaf. Mungkin banyak yang tidak bisa memuaskan atau sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh Bu Lisa tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardi sudah menyampaikan tanggapannya terhadap pertanyaan dari Ibu Lisa. Ibu Lisa? Ya Pak. Ada yang mau disampaikan lagi? Nah, sementara cukup Pak. Nanti sambil jalan bisa belajar lagi dengan Pak Ardi. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu. Masih ada yang itu? Yang resen, silakan Bapak Ibu. Pak Willy sudah, Pak Ardi. Pak Maduki, ada Pak Maduki? Ada Bapak. Oke. Ibu Eni Puryanti sudah mengangkat tangan. Silakan Bu Eni, nanti Pak Maduki ya. Silakan Bu Eni. Terima kasih Bapak. Ya. Ini
Bu, kita sharing untuk Bu Durotun ya. Tadi kan saya minta sharing itu karena tadi jenengan sudah menjelaskan, jenengan sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswa ya. Seperti tadi siswanya kan misalnya CP-nya harus bisa membaca tulis Al-Qur'an. Ternyata anaknya dengan metode ini tidak bisa, diturunkan lagi. Itu mungkin bisa diceritakan Bu untuk detailnya itu seperti apa? Mungkin kita bisa menerapkan di peserta didik kami juga, seperti itu Bu. Terima kasih. Ibu Nasiha? Baik, terima kasih untuk Ya, kesempatannya. Jadi ini pengalaman saya di kelas ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam satu kelas itu, waktu itu pelajaran itu adalah tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran dalam satu kelas itu mereka memiliki kemampuan yang bermacam-macam. Ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, bahkan dengan suara yang sangat merdu. Ada yang baru bisa membaca dengan lancar saja. Ada yang sama sekali tidak mengenal huruf hijaiyah. Nah, di sini kan sebagai guru, saya tidak bisa menyamaratakan, menyampaikan pembelajaran secara bersama-sama dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Nah, untuk perbedaan yang ada di kelas tersebut saya atasi dengan cara satu. Anak-anak yang mereka kesulitan membaca huruf hijaiyah itu saya tampilkan di proyektor mengenai misalnya materi itu tentang surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu saya tuliskan Arabnya, kemudian di bawahnya itu saya tuliskan Latin. Mereka yang sudah bisa membaca Arab, mereka bisa melihat ke Arab. Mereka yang tidak bisa membaca dengan Arab, mereka bisa membaca dengan Latin. Dengan sebelumnya saya memberikan contoh membaca. Untuk mereka yang masih kesulitan membaca, mereka bisa mendengarkan suara saya. Karena kebetulan di kelas saya itu adalah kelas inklusi. Jadi dalam satu kelas itu ada anak berkebutuhan khusus yang mereka belum bisa membaca. Jadi mereka belajar sambil mendengarkan. Jadi berbagai macam audio, visual, dan kinestetik itu saya padukan menjadi satu. Mereka yang sudah bisa membaca mengikuti saya, mereka yang bisa membaca dengan melihat tulisan, mereka melihat tulisan, mereka yang tidak bisa melihat tulisan, mereka mendengarkan apa yang saya bacakan. Dan itu saya lakukan secara berulang-ulang. Tidak hanya itu, saya gunakan variasi juga dengan menggunakan gerak badan. Sehingga mereka tidak bosan. Ketika disuruh membaca, mereka tidak hanya sekedar membaca tok, tapi mereka juga membaca sambil mengartikan sekaligus dengan anggota gerak badan mereka. Sehingga di sini tentu saja hasil yang dicapai di akhir ini berbeda-beda. Mereka yang membaca dengan tartil, tentu saja nilainya bagus. Mereka yang bisa menghafal, kita ambil dengan nilai menghafalnya, ternyata kemampuan menghafalnya lebih bagus. Mereka yang bisa menghafalkan dengan gerakan, mereka bisa mengumpulkan tugas akhir sebagai berupa gerakan anggota tubuh. Itu Bu Eni. Mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi, monggo. Bu Eni, silakan Bu Eni, ada yang mau sampaikan lagi? Begini, berarti nanti hasil akhirnya itu setiap anak pencapaiannya tidak sama, Ibu, karena kan dia berdasarkan levelnya kan sudah tidak sama dari awal, Nggih. Iya, jadi mereka itu kan setiap kelas itu kan ada per fase Bu ya. Jadi ketika misal di fase B mereka ternyata tidak tuntas, itu kita ulangi di kelas fase B itu seakan fase B itu kan kelas 3 dan kelas 4. Di kelas 3 mereka tidak menguasai itu, kita koordinasi dengan guru kelas 3. Anak ini belum mencapai di bidang ini loh. Jadi kita lanjutkan di kelas 4 di satu fase itu. Apalagi kalau pelajaran agama itu kan sudah terpetak, misalnya Al-Quran, kemudian fikih, kemudian sejarah. Jadi ada kemudahan tersendiri. Jadi ketika mereka tidak mampu menuntaskan di satu fase, bisa dilanjutkan di fase berikutnya. Baik, Ibu Nasiha. Bagaimana Bu Eni? Sampun terkonfirmasi. Sampun jelas, matur suwun. Oke, baik. Terima kasih Bu Nasiha yang sudah menjelaskan apa yang ditanggapi oleh Bu Eni tadi. Selanjutnya, siapa lagi Bapak Ibu yang raise hand? Pak Mat Lutfi ya. Saya tadi Pak. Ya, terima kasih Pak
Tadi pada saat saya menyampaikan terkait dengan refleksi, ada yang contohnya hampir sama dengan tadi yang saya dengarkan, kalau nggak salah Bu Siti Maisarah ya yang dari Makhrusyah tadi ya. Mungkin saya tadi dari contoh merokok tadi, dan beliau juga menyampaikan bahwa sulit kalau diterapkan di lingkungan pondok, khususnya di Makhrusyah kan seperti itu. Gitu Bu. Saya sebagai guru SD di tingkat dasar nggih. Jadi memang yang namanya napa nggih, pondasi awal bahwa nanti pasti kalau dia di SMP, di SMA itu nanti akan lebih banyak pergaulan, di mana contohnya yang tadi saya mencontohkan merokok, bahwa di SD apalagi tingkat bawah merokok itu dilarang, merokok itu nggak boleh. Tapi karena kodrat alamnya orang tua itu sudah merokok bapaknya misalkan, jadi mau nggak mau kita tetap jadi uswah. Jadi kalau yang laki-laki tentunya, oh ini gurunya ya nggak boleh ngerokok. Kalau ngomong jangan ngerokok, ya gurunya jangan ngerokok. Tapi di sisi lain pasti ada satu atau dua di salah satu sekolah, khususnya di sekolah saya sendiri Bu. Pada saat saya menjelaskan, mohon maaf tadi saya belum tadi ada yang guru kelas. Kalau saya juga guru agama seperti Bu Nasiha tadi. Jadi saya menyampaikan di kelas 5 itu kalau merokok itu nggak boleh, merokok itu dilarang. Tapi guru kelasnya itu loh juga merokok. Nah, ini kan sebenarnya juga berbenturan. Seperti itu. Tapi tetap disampaikan, kita tetap menyampaikan hal-hal yang baik, bahwa nanti manfaat dan madharatnya itu nanti banyak mana, apalagi masih kecil, nyari uang aja belum bisa kok sudah ngengkel beli rokok lah, itu kan seperti itu. Kalau nanti diterapkan di sekolahnya Ibu ya sama sebenarnya, memang berat juga tantangannya. Kalau kita melarang tapi lingkungannya seperti itu, mau nggak mau anak pondok banyak, kalau keluar juga biasanya kalau anak itu ngapunten, kalau di kalangan Islam misalkan ada genduren, nah itu rokok mubeng juga ambil aja gratis kerokok kan seperti itu. Itu sebagian yang karena tadi saya mencontohkan merokok dan jenengan juga mencontohkan merokok. Sebenarnya kalau di tingkat bawah, di tingkat SD memang, dan itu kewajiban seorang guru. Jadi kodrat alam tadi sama kodrat zaman, apalagi nanti kalau sudah memasuki SMA, sudah kenal pekerjaan, nah ngerokok itu kayak gaya Bu. Oke, itu saja tadi sekaligus memperkuat saya dan di jenengan di Makhrusyah itu bahwa lingkungan pendidikan umum dengan lingkungan pendidikan pondok pasti juga punya aturan dan tata tertib sendiri. Gitu Bu. Oke. Terima kasih Bu Siti Maisarah. Begitu Bapak, saya tadi sharing saja terkait dengan apa yang saya sampaikan, dan Bu Siti Maisarah juga menyampaikan hal yang sama. Tapi tempatnya yang berbeda. Saya di SD, Bu Siti Maisarah di SMP atau SMK-nya Bu? SMK. Oh, SMK-nya. Oke. Nggih. Ya. Terima kasih ngatur mawon Bu. Nggih. Bapak Erdinal, matur nuwun. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Marduki. Mungkin Ibu Siti ada yang mau disampaikan, Bu Siti? Halo Bu Siti? Ada Pak Siti, suaranya bisa terdengar tidak? Terdengar Bu. Saya ingin menanggapi permasalahannya Bu Lisa tadi. Oh, Bu Lisa ya. Oke, silakan. ya. Memang permasalahan di jenjang SMK ini lebih namanya? Mau Bu Siti? Mau Bu Siti? Gimana? Suaranya Menurut kurang jelas. saya, iya. Oke, sudah jelas. Ada, sudah jelas. Baik. Memang untuk jenjang SMK itu permasalahannya lebih kompleks daripada jenjang di bawahnya. Nah, tapi menurut saya
Saya yakin sih tiap-tiap dari kita sebagai seorang guru itu tidak akan pernah berhenti ya, berdiskusi dari setiap masalah didik kita. Nah, namun kembali lagi, sebagai guru itu kita harus tetap terus mengingatkan, meskipun anaknya tiap hari ya tetap seperti itu ya Pak ya. Tapi ya itu tadi, kita tetap dituntut harus sabar dan selalu mengingatkan. Dan menurut saya, satu yang pasti, mereka jika dewasa kelak, pasti mereka akan selalu mengingat setiap tuntunan dari kita. Nah, jadi bisa jadi berubahnya mereka itu tidak seperti ini, tapi di tahun ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan. Nonton, Pak. Jadi intinya kita sebagai guru harus tetap terus mengingatkan dengan penuh kesabaran. Terima kasih. Oke, baik Ibu Siti. Terima kasih, Bu Siti. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang belum menyampaikan tanggapannya, Ibu Umi Nahirah ada. Halo Bu Umi, Ibu Nahirah, Iya Bapak, ada. silakan Bu Ya, menyampaikan tanggapannya. saya menyambung dari pendapatnya Bu Maisaroh tadi ya Bapak. Iya, silakan. Jadi tuntunan itu seapapun yang kita lakukan pasti suatu saat akan diingat oleh peserta didik. Jadi entah mungkin dia menangkapnya tuntunan ini, jadi dia bisa menerima atau tidak, tapi suatu saat pasti mereka bisa memahaminya. Dan mungkin pada saat kalau di level SD mungkin anak ada yang salah persepsi ya kadang ya, ada yang mungkin menangkap tuntunan itu kadang bisa diartikan sebagai kok guruku menyuruh begini. Tapi nanti pasti suatu saat mereka ketika mungkin bertambah usia, bertambah dengan perkembangan mentalnya, perkembangan dengan psikologisnya, pasti dia akan memahami bahwa tuntunan atau yang kita lakukan itu akan berdampak. Kecil ataupun besar pasti ada dampaknya. Jadi pasti berarti anak-anak tersebut. Jadi maka dari itu kita sebagai guru tidak boleh bosan-bosan untuk menuntun, untuk mencari jalan mana yang pasti nanti bisa diterima oleh anak, karena setiap anak pastinya berbeda, punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan dan juga harus terus mengembangkan diri supaya bisa menuntunnya nggak monoton atau menuntunnya nggak sama dengan anak yang satu dan yang lain tidak kita samakan. Jadi kita juga harus terus berkembang, nggak cuma muridnya aja yang belajar, tapi gurunya juga harus belajar supaya tuntunannya bervariasi seperti mungkin pembelajaran di kurikulum Merdeka ya Pak ya, yang pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah itu kan pasti itu juga suatu hal yang baru buat kita. Kadang kita juga butuh effort, butuh usaha tersendiri untuk mengelaskan atau mengelompokkan anak-anak berdasarkan minatnya. Tetapi memang usaha yang lebih itu tadi juga pasti memberikan dampak yang lebih juga untuk anak-anak. Jadi intinya kita memang harus terus dan terus belajar untuk menuntun anak-anak. Begitu Bapak menurut saya. Begitu Bapak Rina dari saya. Oh baik, terima kasih Ibu Nahirah. Suaranya kurang jelas Bu, agak sedikit berisik. Mohon maaf Pak, karena di sebelah sedang ada kegiatan di tetangga sebelah. Jadi harus mungkin crowded gitu ya Pak ya. Ya, agak sedikit. Iya. Enggak apa-apa Ibu. Iya. Oke, selanjutnya Pak Lingga ya. Lingga ada. Mungkin ada tanggapannya Bu, Pak, dengan apa yang disampaikan oleh CGP yang lain tadi. Pak Lingga, ya sudah, silakan Pak Lingga. Ya Pak, saya rasa sudah sangat banyak masukan dan saling berkontribusi satu sama lain teman-teman yang lainnya, sampai kita tak terasa sudah overtime Pak. Tadi Pak Ardina memberikan waktu 90 menit, kita sudah lebih dari 90 menit. Mungkin saya hanya sedikit saja Pak, karena
Sampai hari ini saya masih teringat reward dan punishment yang diberikan guru saya dulu waktu masih bersekolah. Dan ternyata di anak didik saya sampai hari ini pun juga sama. Pada saat saya bertemu di suatu tempat gitu, ternyata masih teringat kita pernah memberikan punishment ataupun memberikan reward sampai hari ini masih teringat. Dan saya pun juga sama, waktu saya masih SD sampai sekarang pun saya masih teringat reward apa yang pernah saya dapatkan ataupun punishment apa yang pernah saya dapatkan. Jadi itu tadi kalau Pak Ardi masih teringat sama guru sosiologinya, insya Allah saya juga masih teringat dengan Bapak Ibu guru saya terkait hal-hal yang mengingatkan kita tentang pemberian reward ataupun punishment. Jadi itu Pak Erdinal, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya bisa dilanjutkan kembali. Oke, baik Pak Lingga. Bapak Ibu, kita tadi mulai jam 16.22 ya. Jadi kalau 90 menit sampai jam berapa itu? 18 ya? 18 lewat 8 menit ya? Jadi kita masih ada waktu ya Bapak Ibu ya. Tadi jam 4 kita belum mulai rekaman ya, karena kita masih ada sesi berkenalan tadi ya. Baik, selanjutnya Ibu Septi, bagaimana Ibu Septi? Halo Ibu Septi. Halo, iya Bapak. Gimana kabarnya Bu Septi? Keadaannya sudah aman tuh tenggorokannya? Ya, Udah. alhamdulillah dikit-dikit. Oke, pelan-pelan aja Bu ya, pelan-pelan aja. Iya. Silakan Ibu menyampaikan pendapatnya atau tambahan menanggapi dari teman-teman yang lain. Silakan Bu. Saya hanya ingin bertanya Pak. Iya. Kan tadi Pak Ardi juga membahas yang sebentar saya baca dulu tentang konsekuensi ya Pak. Nah, sedangkan saat ini yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita membedakan antara konsekuensi dan hukuman, cara kita menyampaikannya kepada peserta didik kita atau kepada orang tua. Karena kan saat ini istilah hukuman itu sepertinya menjadi momok seperti itu. Nah, sedangkan ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, pastinya kita harus mempunyai konsekuensinya itu tadi. Nah, pripun Pak Erdi, saya mohon untuk dijelaskan. Seperti itu, Pak. Ini Pak Ardi lagi nih. Pak Ardi? Iya Pak, siap. Nah, bisa ditanggapi? Ya, Oleh Ibu Septi tadi. menanggapi, mohon maaf lagi. Begini, yang pertama konsekuensi itu menurut saya beda dengan konsekuensi dari tindakan. Menurut saya tidak sampai dengan memberikan punishment. Tadi yang saya sampaikan itu menjelaskan konsekuensi. Yang pernah saya lakukan itu di kelas ada anak yang mungkin memang sebenarnya dia pintar, cuma dia agak malas, atau mungkin di kelas 2 ini, mohon maaf saya baru di kelas 2 ini masih mulai Februari kemarin, sebelumnya saya di kelas 6. Kalau di kelas 6 itu anaknya mungkin saya anggap sudah bisa diajak berpikir. Jadi ketika misalkan waktu mengerjakan soal atau ulangan, anaknya, "Pak, soalnya kok banyak, Pak ini kok sulit, bagaimana?" Saya tahu anak yang bertanya itu sebenarnya bisa. Seumpama dia agak mau berpikir sedikit, mau mengolah, memahami soal, mungkin dia bisa. Kemudian untuk anak yang bisa tadi, respon saya, "Ya sudah sini, dikerjakan, Pak Ardi saja yang ngerjakan. Sampean nggak usah ngerjakan." Lah terus saya, "Pak, ya namanya nanti saya diganti Pak Ardi mengerjakan saya." Saya gitu kan. Ada lagi yang merasa, "Pak, pelajarannya kok sulit." Ya kalau mau mudah di kelas 4 aja nggak apa-apa gitu. Sekalian nanti saya bilangkan ke wali kelasnya, "Sampean mau yang mudah ke kelas 4," gitu.
Tapi respon seperti itu tidak saya gunakan untuk mohon maaf anak yang sekiranya memang dia bertanya memang dia kesulitan, tidak bisa memahami kemampuannya. Jadi respon saya untuk anak yang mungkin sebenarnya bisa, tapi karena memang malas ya. Jadi saya beri konsekuensinya. Kalau memang di kelas 6, levelnya kelas 6, kalian harus punya kemampuan minimal berhitung, perkalian di bawah 100 itu harus hafal, seperti itu. Kalaupun memang sulit, ya harus seperti itu. Ibaratnya pohon itu semakin tinggi, angin yang diterimanya itu semakin kencang. Istilahnya seperti itu. Ya memang kalau ingin kelas 6 ya seperti itu. Kalau ingin mudah, 1+1 ya kembali aja ke kelas 1. Itu mungkin agak keras mungkin, tapi sebelum itu kan kita harus dekat dulu dengan anak, seperti itu. Itu tentang konsekuensinya. Terus dulu waktu kelas 6, masih penerimaan kelas 6 di SK SMP itu menggunakan Danem. Nah, sering anak-anak itu istilahnya contekan. Saya tidak serta-merta melarang anak contekan. Yang saya sampaikan ke anak-anak itu, kalau kamu siap memberi jawaban ke temannya, kamu mau memberikan jawaban ke temannya, berarti harus siap nanti nilaimu itu di bawah temanmu yang kamu conteki, kamu harus siap. Nggak boleh iri, nggak boleh menyesal. Nah, seperti itu konsekuensinya. Kalaupun tindakan tegas, bukan keras ya maksud saya, tegas itu kita harus menunjukkan kalau yang sesuatu yang tidak baik itu harus ditindak, harus ditunjukkan, itu tidak baik. Mungkin dengan konsekuensinya yang jelas minta maaf dengan semua yang disalahi, yang sebagai korbannya. Kemudian kalau sifatnya menghukum, kembali lagi saya mengingat guru saya SMA, ketika ada anak yang sama di kelas itu ada kata-kata yang kurang sopan, tidak sampai misuh gitu ya, tidak sampai berkata kotor. Tapi guru saya tersebut tidak memberi hukuman fisik, tidak menyuruh membersihkan kamar mandi, tidak push up, lelapan dan sebagainya. Beliau hanya berkata, saya ingin kalau kamu saya hukum, kamu jadi bisa. Kalau saya menghukum kamu, kamu tetap tidak bisa, itu percuma. Saya ingin hukuman yang membuat kamu jadi bisa. Jadi teman saya tersebut dihukum untuk membuat makalah tentang suatu materi, seperti itu. Nah, maksud saya, kalaupun ada hukuman yang diberikan atau sanksi, konsekuensi kepada anak, hendaknya itu yang membuat anak menjadi lebih memahami materi yang harusnya dipelajari. Seperti itu mungkin kurang lebih. Mohon maaf jika ada yang kurang pas dengan jawaban saya, dengan yang diharapkan. Terima kasih. Oke, baik, Pak Ardi. Ibu Septi? Iya, maaf Pak Hardinal. Jadi Ya. hukuman itu masih boleh diberikan dalam tanda kutip ketika hukuman itu ke arah mendidik seperti yang dicontohkan Pak Ardi tadi. Jadi gurunya memberikan hukuman dengan membuat makalah seperti itu. Jadi masih boleh ya Pak Hardinal kalau misalkan kita memberikan seperti itu. Punishment seperti itu maksud saya. Oh, itu Bu ya. Jadi begini Bu ya, kalau dalam konsep pendidikan kalau kita menerapkan budaya positif dan disiplin positif kan kita tidak diperbolehkan lagi melakukan hukuman ya, maupun Iya. paksaan ya. Reward dan punishment juga tidak diperbolehkan lagi ya. Tentunya kita membuat sebuah kesepakatan ya, kesepakatan kelas ya. Kita kenal sekarang kan ada keyakinan kelas, kemudian ada juga kesepakatan sekolah ya. Jadi yang namanya aturan itu kan sifatnya kan disiplin negatif gitu ya, bukan disiplin positif ya. Ada konsekuensinya kan, pasti ada hukumannya ya. Yang datang terlambat misalnya ada hukumannya. Nah, kalau kita kembali kepada penerapan budaya positif ya tidak diperbolehkan lagi Bu ya. Termasuk hukuman yang sifatnya positif tadi Bu ya. Iya. Yang sifatnya edukatif gitu ya, mendidik ya. Tapi dalam konsep budaya positif juga tidak diperbolehkan Bu ya, seperti itu kan. Setahu saya ini sih, saya seperti itu Bu. Itu Bu.
Ibu. Lalu bagaimana Pak? Bagaimana cara kita mengganti hukuman itu? Maksudnya kan anak-anak itu kalau semisal tidak ada ini, tidak ada Ya. apa ya, yang tegas itu kan Iya. mereka Ya, kita perlu apa ya, pembiasaan ya. Mungkin ya tidak instan sifatnya Bu ya, mungkin jangka panjang itu, pembiasaan-pembiasaan yang positif itu kan, yang harus dilakukan kepada anak. Jadi kalau kita kembali kepada modul-modul yang ada di PKP ini, secara teori nanti kita akan, mempraktikkan segitiga restitusi itu Bu, untuk menyelesaikan masalah-masalah anak yang, melanggar dari kesepakatan yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak murid kita. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari tentang segitiga restitusi seperti itu, Bu. Memang kita harus sabar gitu, Bu, ya. Sabar dan terus melakukan pembiasaan kan, apalagi kita guru kan sebagai role model di sekolah kan, orang yang diteladani kan. Jadi ya kita harus selalu melakukan pembiasaan yang sifatnya positif. Mungkin itu Oke. dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Ardina, Pak Ardi, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini satu lagi nih yang belum nih, Ibu Nasiha. Ibu Nasiha tadi cuman baru menjawab tanggapan dari Iya. temannya, tapi belum menanggapi yang teman CGP-nya, Bu. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Bapak untuk Ya. kesempatannya. Saya ingin menyampaikan tentang kodrat zamani yang tadi disampaikan oleh beberapa teman tadi. Iya. Salah satunya kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kalau di sekolah itu sekarang itu anak-anak sudah apa ya? Gadget itu sudah tidak asing lagi, bahkan kelas 1 pun itu mereka sudah mengenal gadget. Dan ternyata itu bukan tanpa dampak terhadap anak-anak kita. Katanya kita mengikuti perkembangan teknologi, ternyata itu ada dampak tersendiri untuk anak-anak kita. Yang sudah terjadi di sekolah kami, penggunaan gadget yang tidak dibatasi, itu ternyata memberikan arah negatif untuk anak-anak kami. Jadi kami itu merasa apa ya, seperti buah si malakama, mengikuti perkembangan teknologi, akan tetapi dampaknya juga luar biasa. Salah satunya adalah pornografi. Anak-anak kelas 4 itu sudah mengenal adanya pornografi, bahkan kata-kata yang sangat vulgar yang mereka itu belum waktunya sebenarnya mereka untuk memahami itu. Itu kan karena adanya teknologi. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita menyikapi sebagai guru? Sebagai guru dengan adanya kita ingin mengenalkan teknologi kepada anak, akan tetapi dampaknya juga sangat luar biasa itu. Itu sebenarnya Pak yang ingin saya tanyakan. Karena gadget itu sekarang itu tidak bisa lepas dari anak-anak. Dan kita di sekolah merasa sangat kesulitan untuk menghandle bagaimana mereka itu membatasi. Sedangkan dari pihak keluarga itu juga tidak semuanya mengerti akan bahaya sisi negatif dari gadget itu sendiri. Kita buka Google aja kadang yang muncul situs-situs seperti itu. Baik, mungkin Bapak dan Ibu tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan bisa kita sharing untuk menanggulangi atau mengurangi lah dari sisi negatif penggunaan gadget anak-anak. Itu Bapak. Iya, baik Ibu Nasiha. Mungkin teman-teman yang lain, CGP yang lain, ada yang mau menanggapi terkait dengan dampak negatif ya dari penggunaan gadget tadi. Pak Maduki, silakan Pak Maduki. Terima kasih Bapak. Terkait dengan penggunaan gadget yang di sekolah kami juga Pak, yang sering saya amati baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebenarnya kalau secara langsung menuju, ini tadi dari pertanyaan Bu Nasiha, kalau langsung menuju ke situsnya itu sebenarnya enggak anak-anak itu. Hanya karena ada aplikasi tertentu yang memudahkan untuk mengakses ke situ, akhirnya anak-anak itu yang
belum waktunya tahu sudah tahu. Contoh, sebenarnya TikTok itu kan juga tidak, kalau digunakan hal-hal yang positif, sebenarnya dampaknya positif kan juga banyak. Banyak juga pembelajaran-pembelajaran yang di-share lewat TikTok, lewat YouTube, lewat short itu kan juga banyak. Atau yang dari Reel itu kan juga banyak. Cuman karena tidak ada kontrol, khususnya iklan atau apa ya yang ada di TikTok, ada di FB, ada di Reel itu, akhirnya anak-anak itu tahu lebih awal sebelum waktunya. Bahasanya nanti kalau di Bunas itu, Bu Nasiha, balik lebih awal gitu Bu. Jadi apa? Intinya itu kontrol dari orang tua saat kalau di sekolah jarang ya menggunakan HP kalau kita tidak, misalkan kalau kemarin asesmen atau yang lainnya. Tapi kalau di rumah itu yang sebenarnya sudah terlepas dari pendidikan di sekolah, kita hanya bisa membentengi di sekolahan, mengasih tahu, atau nanti pada saat di rumah di pengawasan orang tua, sebenarnya termasuk aplikasi-aplikasi yang seperti itu yang harusnya dibatasi. Jadi boleh lihat TikTok tapi yang untuk pendidikan atau misalkan yang pengetahuan-pengetahuan yang lain. Tapi memang kalau tidak ada filter ya sudah. Termasuk YouTube pun juga seperti itu. Jadi kalau saya Game menyarankan, online itu pun juga, Pak. nah itu saya sering menyarankan khususnya di anak-anak kelas 1 sampai kelas 4. Gak apa-apa lihat di YouTube Kids aja dulu, gak apa-apa. Sampai kelas 4 loh, meskipun kelas 1 itu YouTube yang biasa itu ya seperti itu. Tapi saya tetap menyarankan kalau melihat YouTube-nya yang kayak YouTube Kids. Kalau Iya. TikTok ya wis, kalau wong saya aja nggak punya TikTok ya, tapi katanya mengikuti perkembangan Kalah zaman. sama anak ibunya. Sama anak kelas 1 wis lihat TikTok. Jadi intinya seperti itu. Kita sering, apalagi pada saat rapat, kita menyampaikan kepada orang tua, ayo ikut mengawasi pendidikan di sekolah, Bapak Ibu guru sudah maksimal, ya disampaikan kepada orang tua, monggo di rumah juga diawasi, khususnya penggunaan gadget. Gitu. Terima kasih Bu Nes. Baik, terima kasih Pak Maduki. Oke, baik. Terima kasih Pak Maduki dan Ibu Nasihah. Bapak Ibu, luar biasa sekali apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada kegiatan eksplorasi konsep 1.1 ini. Jadi kesimpulannya, refleksi kita terhadap pemikiran KHD ini bahwa yang paling melekat pada kita yaitu adalah pemikiran atau filosofi pendidikan yang menuntun ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah kita lakukan di sekolah selama ini, ya mungkin saya secara pribadi belum maksimal ya melaksanakan pendidikan yang menuntun. Selama ini sebelum saya mengenal pendidikan menuntun itu mungkin saya dan kita mungkin masih menuntut ya, apalagi saya itu sebagai guru matematika ya. Jadi sering menuntut siswa itu bagaimana caranya harus bisa seperti itu kan. Jadi setelah kita mempelajari konsep-konsep ini tentunya merubah paradigma ya atau cara pandang kita, kemudian merubah mindset kita bagaimana bahwa anak itu memiliki keunikan gitu kan dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda itu kan seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi masalah penghambaan kepada anak. Jadi bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran di sekolah yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda tadi. Kemudian pemikiran KHD yang lain masalah yang itu tadi ya. Ya kita sebagai guru mungkin ya ini sudah tidak asing lagi bagi kita kan menjadi teladan atau menjadi guru yang digugu, ditiru gitu kan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu pasti menjadi contoh yang mudah ditiru oleh siswa kita.
Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore ini, kita akan melakukan refleksi dulu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, ini saya kirim di kolom chat ya, kolom chat. Bentar, ini, bentar, saya copy dulu. Silakan Bapak Ibu menulis refleksinya di Jamboard ya, Jamboard. Bapak Ibu sudah lakukan Jamboard kan? Oke, sudah ada Bapak Ibu linknya? Sudah, Pak. Sudah bisa dibuka tuh? Halo? Ya, sudah, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu isi refleksi ini. Apa yang sudah saya pahami pada modul 1? Kemudian yang kedua, apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini? Silakan Bapak Ibu. Pakai sticky note ya, Pak? Pakai sticky note ya. Sticky note namanya ya. Nah, ini ya. Buat namanya ya. Pak, maaf suaranya mic-nya belum dibuka, Pak. Oke, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya dibuat oleh Ibu Umi Haria ya. Hal yang sudah saya pelajari dari modul ini adalah mengajar dalam pendidikan adalah menuntun bagi peserta terdidik dalam menemukan kodratnya. Oke, ini siapa lagi nih? Oke, lanjutkan Ibu Minahira yang nomor 2. Yang lain gimana? Ada kendala? Silakan Bapak Ibu. Tidak, Pak. Masih diketik. Oke, siap. Oke. Ya, ini siapa ini? Ini namanya nggak ada, ini belum ada namanya. Lisa, Ibu Lisa. Ini Matuki, bagus, mantap Pak Matuki. Bu Nasihah, refleksinya belum Ibu Nasihah. Oke.
Pak Ardi. Saya pahami dari modul ini adalah siswa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Oke, baik. Bu Lisa. Bu Lisa. Susun dulu ya. Umi Nahira. Oke. Ibu Eni Puryanti. Yang saya pahami adalah cara implementasi pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu menuntun siswa dan menemukan kodratnya. Baik. Ini Bu Eni Puryanti. Pak Arti. Ini kita kecilkan dulu. Siapa ini? Oke, Ibu Septi Puspita. Oke. Oke, Bapak Ibu. Sudah ya, karena waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ibu Nasihah. Pak Ardi. Ya, Pak Ardinya. Pak Marduki. Pak Lingga. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah habis, nanti silakan dikirim lagi ya, nanti saya koreksi ya, selepas acara kegiatan eksplorasi konsep ini. Ya Pak, yang belum selesai nanti bisa dikirim ya, melalui link yang sudah dibagikan. Oke Bapak, terima kasih atas partisipasinya dan atensinya pada kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat memberi manfaat baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama dulu Bapak Ibu untuk dokumentasi. Jadi yang masih off kameranya, monggo di on-kan dulu kameranya. Kita foto dulu ya. Silakan Bapak Ibu bisa on kamera dulu. Ini saya stop sharing ya. Yang belum selesai silakan dilanjutkan. Monggo Bapak Ibu kita on kamera dulu ya. Kita foto dulu. Siapa yang bisa foto ini biasanya ini? Oke. Bu Dewi masih Bu Dewi PP ya. Pak Ardi. Pak Ardi bisa on kamera? Ya Pak. Silakan. Ya. 1, 2, 3. Yang bisa moto yang lain dari CGP mungkin ya? Ya Pak. Bisa tangkapan layar. Ya silakan. Ibu Nasihah. Ya. Nanti dikirim ke grup tuh. 1, 2. Oke, 1, 2 ya. Oke. Oke, pakai gaya bebas Bu. Gaya bebas ya. Gimana itu semangat ya. CGP semangat gitu ya, gimana ya? 11. Oke. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Besok Pak kita Hardina. sama-sama. Terima Besok kasih kita ada Pak kegiatan Hardina. rokok ya. Terima kasih Jam berapa Bapak? semuanya. Sama-sama. Tergantung kesepakatan kita ya, karena tadi saya lihat banyak yang dari SMK ya. SMK kan sampai sore ya. Ya Pak. Ya, kalau malam gimana Bapak Ibu? Iya. Malam gimana? Jam 7. Rokok tuh lama masalahnya, 3 jam Iya, pelajaran. jam. Ya. Bisa ya, jam 7 ya, Insya oke? Allah.
Iya Oke. Pak, bisa Pak. Pak. Ya, Oke Bapak Ibu, Siap. silakan izin yang mau lab silakan. Oke, Baik, mohon terima izin kasih. Pak Ardinal. Ya Mohon silakan. izin Mbak Dina, Welcome. terima Ya silakan kasih. Bu. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih, Kak, Kak. saya izin oke. Sama-sama Bu. Oke.